Shalom adik-adik semuanya, apa kabar semuanya di rumah? Semoga adik-adik semuanya di rumah dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Wah, ini pertama kalinya Mbak Ovi ketemu sama adik-adik semua untuk beribadah bersama di tahun 2021. Kita perkenalkan dulu ya. Halo, nama aku Mbak Ovi, bisa kalian panggil Mbak Ovi atau Kak Ovi, terserah. Nah, untuk singer yang cantik yang pertama kita di sini ada Mbak Belinda. Halo. Lalu yang kedua di sini ada Mbak Lintang. Hai. Dan yang ketiga ada Mbak Ririn di sini. Halo. Nah, sebelum kita memulai ibadah untuk hari ini, kita mau menyanyikan sebuah lagu dengan pastinya dengan sukacita ya. Kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang tumbuhan. Adik-adik pasti tahu kan, tumbuhan sangat banyak di sekitar kita. Nah, tumbuhan ini kita harus rawat, kita harus jaga. Kenapa? Karena Tuhan sudah merawat kita terlebih dahulu, sehingga kita sebagai manusia yang punya akal, kita punya pikiran, kita harus menjaga dan merawat tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita. Nah, coba lihat, kakak punya sesuatu. Oke. Di sini kakak membawa jahe. Nah, adik-adik tahu nggak, jahe ini punya manfaat yang banyak. Terlebih khususnya untuk di masa-masa saat ini, di masa-masa pandemi. Adik-adik harus memperbanyak vitamin C supaya adik-adik punya imun yang baik. Kenapa? Dengan imun yang baik kita tidak mudah terserang penyakit. Salah satunya dengan mengonsumsi jahe. Coba deh minta sama orang tua, sama ibu, atau sama ayah, atau sama nenek. Nek, bikinkan aku jahe dong. Enak banget loh. Ini baunya harum dan rasanya sangat hangat di tenggorokan. Dengan adanya tumbuhan-tumbuhan yang di sekitar kita harus berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah memberikan semuanya buat kita. Kita sudah dicukupi untuk makanan dan minuman. Kita mau berterima kasih sama Tuhan melalui sebuah nyanyian. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman, kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, di saat ini kita dapat beribadah bersama, walaupun secara online kami dapat bergumul denganmu Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, Engkau memberi kami hikmat, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami juga berterima kasih Tuhan atas tumbuhan-tumbuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami berterima kasih atas berkat jasmani yang telah Engkau berikan pagi hari ini, kemarin, dan selanjutnya Tuhan. Mungkin sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir, supaya seluruh ibadah ini berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman pasti di rumah punya kan tumbuhan yang di kanan kiri, di halaman, ataupun mungkin di sepanjang jalan kan pasti ada. Nah, kita harus, ini wajib ya. Kita harus merawat tumbuhan itu, walaupun itu bukan punya kita tidak boleh merusak. Kenapa? Karena itu juga makhluk hidup dari Tuhan. Kita nggak boleh merusak ya. Seperti ada sebuah lagu. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Nah, burung pipit yang tidak menabur saja Tuhan memberi makan. Maka dari itu, jangan pernah merusak tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kita nyanyikan lagu itu aja ya. Burung pipit tidak menabur. Kakak mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita bernyanyi sambil bergerak. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Apalagi orang percaya, pasti Tuhan pelihara.
supaya kita lebih mengerti kenapa kok kita harus menjaga tumbuhan. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman. Nah, firman kali ini dibawakan oleh seseorang yang cantik. Coba deh nanti dilihat sendiri. Nah, sebelum kita masuki firman, kita mempersiapkan hati dulu. Persiapkan juga Alkitabnya, persiapkan posisi yang enak supaya adik-adik bisa mendengarkan firman dengan baik. Kita akan menghantar masuk dalam firman dengan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan, tolonglah daku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan, tolonglah daku. Terima kasih Mbak Ovi. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya di rumah ya. Sekarang kita akan menyiapkan Alkitab kita. Diambil dulu Alkitabnya. Udah? Sekarang kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Walaupun masih pandemi corona, kami rindu sekali untuk mendengarkan, belajar tentang firman-Mu. Kami juga rindu sekali kami boleh berkumpul lagi di gereja. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan doa kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan mampukan kami untuk mengerti. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Oke, sekarang kita buka Alkitabnya ya. Kita akan buka dari Perjanjian Lama. Oke, di depan-depan nih, kitab kedua. Ya, kita akan buka dari Keluaran. Kita akan buka Keluaran 10 ayat 1 sampai 20. Nanti dibaca ya sama mama papa atau sama nenek kakek di rumah. Judulnya di situ tulah ke-8 belalang. Wah, di sini siapa yang pelihara belalang? Belalang kok dipelihara ya? Enggak. Kita itu enggak umum ya peliharanya belalang. Peliharanya itu biasanya anjing, kucing. Nah ini nih belalang yang tidak dipelihara memang ya. Belalangnya ini didatangkan oleh Tuhan untuk mengajarkan sesuatu loh ke kita. Nah kita lihat nih di ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap Fir'aun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat
yang kubuat ini di antara mereka. Dan supaya menceritakan ke anak cucu dari Musa. Wah, ternyata Tuhan membuat hatinya Fir'aun itu jadi keras ya. Kalau keras hati itu berarti dia tuh nggak nurut ya sama Tuhan ya. Nah, kita lihat lagi. Apa yang terjadi di sini? Musa diminta untuk menghadap Fir'aun supaya umat Israel yang ada di Mesir itu bisa kembali lagi ke tanah Kanaan. Tapi karena Fir'aun tadi sudah dikeraskan hatinya sama Tuhan, ketika Musa meminta orang-orang Israel untuk dibebaskan dari Mesir. Nah, apa yang terjadi? Si Fir'aun bilang, tidak boleh. No. Hah? Kok bisa ya ada orang kayak gitu ya? Padahal sudah diberi hukuman, diberi tulah itu sampai 7. Nah ini tulah ke-8 adik-adik. Kalau kemarin adik-adik sekolah minggu ya, kita kemarin belajar tentang air ya. Tulah ke-7 itu adalah tulah tentang hujan es. Sekarang ditambah lagi karena keras hatinya tadi ya, beneran keras hatinya gak mau nurut sama Tuhan, gak mau membebaskan orang Israel. Yang terjadi adalah mereka mendapat tulah yang ke-8, yaitu belalang didatangkan. Untuk apa adik-adik? Untuk memakan. Yang dimakan itu tanaman, bukan cuma tanaman yang tumbuh di tanah yang pendek-pendek itu ya maksudnya ya. Enggak cuman itu aja, enggak cuman rumput-rumputan, padi-padian, tapi yang dimakan itu juga pohon. Bayangkan belalang makan pohon ya. Coba deh adik-adik, kalau adik-adik doyan enggak sih makan pohon? Enggak doyan ya, enggak ada yang doyan makan pohon. Nah ini belalang, ini makan daunnya ya, daunnya dari pohonan. Sehingga habis itu semua yang hijau di tanah Mesir. Nah setelah itu kapok si Fir'aun, dia bilang ya udah gitu ya. Dia panggil Musa lalu dia bilang gini, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu Musa keluar berdoa dan wush, ditiup angin ya adik-adik dari arah barat dan membawa belalang itu ke laut Teberau. Nah itu ceritanya dari Keluaran 10 ayat 1 sampai 20. Adik-adik saya yakin ya, Mbak Dini yakin. Pasti adik-adik pelihara tanaman kan di rumah. Bukan adik-adik sih, mungkin kalau enggak mama papa ya eyang ya yang pelihara ya. Nah itu benar adik-adik. Kenapa? Coba deh kita lihat tadi. Apa yang terjadi kalau tidak ada tanaman? Bayangkan saja. Enggak usah dibayangkan deh. Kita lihat sekarang fenomenanya. Musibah pasti akan terjadi. Sekarang saja jauh saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, sedih ya adik-adik ya. Saudara-saudara kita di Kalimantan sedang kebanjiran. Tahu kenapa kebanjirannya? Pintar. Karena hutan di Kalimantan itu banyak dibabat habis oleh manusia. Sehingga air tidak bisa ada di tanah. Tidak ada yang menyimpan tanaman. Yang menyimpan tanaman, yang mencengkeram tanah itu adalah tumbuhan. Maka dari itu akan terjadi banjir. Nah ini peristiwa yang sangat menyedihkan. Nah kalau sudah banjir,
kira-kira berapa lama ya surutnya kalau tidak ada tanaman di situ? Pasti makin lama ya adik-adik. Nah, hari ini kita belajar apa yang harus kita lakukan terhadap tanaman. Kenapa sih kita harus memelihara tanaman, merawat tanaman? Nah, ternyata adik-adik yang jadi tulah sekarang bukan cuman belalang, tapi jangan-jangan kita yang jadi tulah ya. Kita yang membuat celaka. Karena apa? Karena kita tidak memelihara, karena kita tidak mengadakan tanaman itu. Nah, mulai sekarang adik-adik kalau yang di rumah aja ya, dari adik-adik yang paling kecil, yang balita-balita, kalau ada tanaman di rumah, ya boleh dilihat bunganya. Kalau mau dipetik ya dilihat dulu. Ada berapa? Kalau cuma ada satu ya jangan dipetik ya. Kita pandangin aja. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada bunganya bisa ada lebah, ada kupu-kupu yang datang. Terus nanti bisa diserbukkan itu. Nah, jadi makin banyak nanti tanamannya kalau ada kumbang, ada kupu-kupu, ada serangga-serangga yang di situ. Nah, bisa kita nikmatin juga madunya dari serangga. Loh, tapi ngapain ya sebenarnya serangga di situ? Ternyata serangganya itu juga makan tanaman itu. Nah, kalau yang kecil aja makan tanaman, apalagi kita manusia yang sudah gede ini ya. Wah, udah segede Pak Dini ini, butuh tanaman untuk makan. Coba dilihat tadi pagi atau nanti siang ini, mau makan sayur nggak adik-adik? Nah, sayur itu penting banget buat kita sekarang. Apalagi di masa pandemi ini ya, di rumah harus banyak makan tanaman. Kenapa? Kalau nggak makan tanaman, kalau nggak makan sayur, kita nggak dapat vitamin. Nah, itu penting sekali. Nah, adik-adik, selain untuk makanan, kira-kira untuk apa lagi ya tanaman ya? Ya, betul banget. Selain untuk makanan, tanaman seperti tadi yang dijelaskan Mbak Ovi tadi ya. Ternyata tanaman itu menghasilkan oksigen yang kita hirup sekarang. Yuk kita hirup sama-sama ya. 1, 2, 3. Dilepaskan. Nah, itu oksigen yang kita hirup adik-adik itu berasal dari tanaman. Dari mana? Ternyata itu berasal dari tanaman, ya satu-satunya tumbuhan di muka, satu-satunya makhluk hidup ya di muka bumi ini yang bisa mengubah energi matahari menjadi energi lain yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain. Itu cuman si tanaman itu yang bisa kita manfaatkan kalau sudah gede ya, udah SMP, SMA atau SD juga belajar. Fotosintesis menghasilkan amilum. Wah, kebetulan nih Mbak Dini guru biologi ya, makanya tahu ya. Jadi akan menghasilkan amilum yang dibuat makanan tadi. Nah, hasil fotosintesis itu adalah oksigen yang kita hirup. Wah, bersyukur ya Tuhan menciptakan tanaman. Maka dari itu nggak cuma wifi aja yang sekarang kita butuhkan. Tanaman juga kita butuhkan supaya kita bisa bernapas. Coba rasanya tidak bisa bernapas bagaimana adik-adik. Nah, sama kayak corona sekarang ini ya. Corona ini membuat kita sulit bernapas, nggak bisa bernapas. Nah adik-adik, kita butuh oksigen supaya napas kita itu semakin baik gitu. Oke, itu tadi yang kedua, menghasilkan oksigen. Sekarang yang ketiga, manfaat tanaman. Adik-adik coba dilihat yang kita pakai sekarang ini. Ya. Ini bahannya kan katun. Katun itu asalnya dari bunga kapas. Nah, itu yang kita pakai. Ternyata tanaman bisa juga digunakan untuk pakaian. Karena itulah sejak zaman Adam dan Hawa yang pertama kali ya diusir dari Taman Eden,
tahu apa yang dilakukan oleh si Adam? Ya, dia menutup dirinya, tahu kalau dia malu ya, ditutup badannya dengan tanaman juga. Nah adik-adik, itu tadi fungsi yang ketiga. Sekarang kita lihat fungsi yang keempat dari tanaman. Apa? Ya benar banget. Tanaman itu bisa juga untuk mencegah banjir tadi ya. Kenapa kok bisa mencegah banjir? Karena akarnya tanaman itu akan mencengkeram tanah. Up, gitu ya. Kuat banget mencengkeramnya dan dia akan menyimpan air. Sehingga kalau ada air di tanah, kena sinar matahari, dia nggak langsung menguap. Dan kalau hujan ya, tadi si akar itu akan mencengkeram, tanahnya dicengkeram sehingga tetap terhisap ke dalam tanah simpanannya itu ya, airnya itu ya, nggak langsung wus gitu aja ya. Nah itu tadi fungsi yang ketiga, yang empat, mencegah banjir. Nah fungsi yang kelima, apalagi nih fungsi tanaman? Ya betul, untuk obat-obatan. Tadi Mbak Ovi bawa jahe ya, nah itu jahe bagus untuk kesehatan. Terutama saat ini nih, kalau lagi hujan kita minum jahe hangat ya, itu enak banget. Nah, tanaman itu berfungsi sebagai obat-obatan. Dan obat-obatan yang berasal dari tanaman itu resikonya itu lebih kecil. Misalnya jamu, minum jamu supaya badannya tetap fit. Nah itu juga kita perlukan sekarang. Nah kita lihat lagi adik-adik, ada nggak fungsi tanaman yang lain? Oke, yang lain boleh sebutkan, pintar. Nah, fungsi tanaman tadi yang banyak itu, ya, itulah yang menyebabkan kita harus memelihara tanaman. Jadi, mulai sekarang, adik-adik kalau lihat tanaman, jangan dipetik kecuali memang kamu butuhkan untuk makanan, atau kamu butuhkan untuk belajar. Kamu butuhkan untuk mainan, kamu butuhkan untuk menghias, masih boleh. Ya nggak boleh itu kalau kamu membuang tanaman, tidak menghabiskan sayuran, tidak menghabiskan jamu yang dibuatkan sama mama papa ya untuk kesehatan. Jadi mulai sekarang kita harus menjaga tanaman dan memanfaatkan tanaman dengan baik. Jangan mau seperti orang Mesir tadi yang kedatangan belalang yang memakan semua tanaman sampai habis sehingga susah bernapas, sehingga banjir, sehingga tidak bisa makan karena tanamannya habis, sapinya nggak bisa makan, ya kan? Sapinya nggak bisa makan, sapinya mati, manusianya ikut mati. Nah, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Jadi, mulai sekarang kita ikut merawat tanaman, menanam tanaman, dan kita juga bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan tanaman untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami belajar dari Keluaran 10 ayat 1 sampai 20. Kami tidak mau seperti belalang yang memakan semua tanaman. Kami tidak mau kami menjadi kelaparan karena kami tidak memelihara tanaman dengan baik. Kami tidak mau terjadi banjir. Kami tidak mau juga tidak dapat bernapas dan tidak dapat makan karena tidak ada tanaman. Mulai sekarang Tuhan, ajar kami untuk memelihara tanaman dan mengusahakan tanaman tersebut. Kami mau jadi anak Tuhan yang ikut memelihara bumi. Ampunilah bila kami sebelumnya tidak ikut menjaga dan menanam tanaman. Mulai sekarang kami mau Tuhan, tolong kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami mau merawat tanaman. Amin. Nah, gimana adik-adik? Sudah mendengarkan firman kan? Sebentar lagi kita tidak lupa untuk mempersembahkan sesuatu. Kita akan mengumpulkan persembahan buat Tuhan sambil diiringi lagu bersyukur. Nah, persembahannya adik-adik nanti bisa diberikan kepada orang tua ya. Mari kita nyanyikan lagu bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Nah, tak lupa kita sebentar akan masuk ke dalam doa syafaat. Nah, doa syafaat ini akan dipimpin sama kakak-kakak yang cantik di sini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk sekolah yang akan dipimpin oleh Kak Belinda. Lalu kita berdoa untuk gereja yang dipimpin oleh Kak Lintang. Terus kita akan berdoa untuk orang tua dan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Nanti Mbak Ovi yang akan memimpin. Terus ada doa lagi, kita akan berdoa untuk negara yang akan dipimpin oleh Mbak Ririn. Dan yang terakhir akan ditutup dengan Mbak Dini. Nah, teman-teman, adik-adik semuanya, kita persiapkan untuk berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita satu dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Sebentar lagi kami mau berdoa untuk sekolah kami dan pendidikan kami supaya Tuhan memberkati mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan juga kakak-kakak yang kuliah supaya Tuhan memberkati sekolah online-nya pada saat pandemi ini dan semoga diberikan motivasi serta semangat belajar untuk terus mendapat nilai yang terbaik dan mengusahakan yang terbaik. Dan juga kami berdoa untuk pandemi ini semoga segera sembuh dan berlalu agar kami bisa kembali sekolah lagi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Bapa, saat ini kami kembali ke hadirat-Mu, kami berdoa untuk gereja kami, kiranya Engkau memberkati orang-orang yang ada dalam pengurus gereja, sehingga mereka bisa mengurus ibadah di dalam gereja ini, walaupun di tengah-tengah pandemi, bisa berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa yang kurang sempurna aku serahkan. Amin. Sekarang kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Terima kasih atas orang tua yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas segala pemeliharaan orang tua kami yang sudah merawat kami Tuhan. Kami juga berterima kasih atas persembahan yang telah kami dapat dari-Mu. Lalu kami kembalikan lagi kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, Engkau juga memberkati orang tua kami, supaya semuanya ini berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Inilah semua doa kami, kiranya Engkau mendengarkannya dan Engkau boleh mengabulkannya. Supaya nama-Mu boleh kami muliakan hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Kami tahu bahwa tidak selamanya langit selalu biru. Bunga-bunga mekar tanpa layu.
Dan juga kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menepati janjinya seperti mentari yang selalu muncul setiap hari untuk kami. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan beserta dengan kami. Amin. Ya, terima kasih. Ya, sayang sekali kita harus menyudahi pada hari ini. Jangan sedih ya, kita akan kembali, kita akan berjumpa lagi di ibadah selanjutnya. Untuk menutup ibadah ini, sepertinya kita lebih seru kalau kita menyanyikan sebuah lagu. Ya, kita nyanyi lagu, batu kecil namanya kerikil, batu besar namanya batu. Masih kecil ikut ibu, sudah besar sekolah minggu. Kita nyanyikan bareng-bareng ya. Batu kecil namanya kerikil, batu besar namanya batu. Masih kecil ikut ibu, sudah besar sekolah minggu. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, sekolah minggu selesai, rasa sayang-sayangi. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Batu kecil namanya kerikil, batu besar namanya batu. Masih kecil ikut ibu, sudah besar sekolah minggu.